Pesantren ini namanya Pondok Pesantren Hidayatullah. Nama pimpinannya Haji Muhammad Arif. Pesantren Hidayatullah ini memiliki dua pondok. Ya, walaupun itu pondok itu berada di satu kecamatan, satu desa, olehnya itu dikatakan kampus 1, kampus 2. Kampus 1 itu adalah tempatnya putri. Kampus 2 adalah di sini tempatnya putra. Alhamdulillah itu salah satu cita-cita kami untuk memisahkan santri putri dengan santri putra, karena hampir semuanya adalah sudah balik. Ya, ini tempat anak-anak olahraga, baik itu main bola, ada tempat takraw, bulu tangkis, dan tenis meja. Terus setiap gazebo ini ditempati anak-anak belajar, baik itu menghafal, belajar bahasa Arab, juga belajar bahasa Inggris. Setiap gazebo di sini itulah ditempati untuk belajar, menghafal, dibagi setiap halakoh. Ya, ada setiap gurunya yang memimpin di situ dalam halakohnya. Dan ini semua ini adalah tempat-tempat anak-anak istirahat. Ya, tempat anak-anak istirahat bisa makan di sini. Jika kalau sarapan pagi bisa duduk sambil makan di sini dengan cara berjamaah. Olehnya itu kami bikin tempat-tempat duduk yang banyak. Asrama. Asrama ini bisa menampung 50 orang santri putra. Di sini ada WC-nya, di sini musallanya. Nah, ini tempat untuk sementara tempat anak-anak sholat, bisa tempat mengaji, bisa halako di sini tempat belajar mengaji, mengajar juga. Janjan 2 itu santri sini banyak kedatangan santri-santri TPA, anak SD untuk belajar mengaji. Ya, di sini tempatnya biasa puluhan, bahkan biasa ratusan. Jadi libur kalau hari Ahad, santri TPQ libur. Jadi anak-anak yang mengajar anak-anak tahfiz. Untuk sementara dibangun, kalau ada tamu, ya bisa nanti bermalam di situ. Untuk sementara belum jadi tuh, baru pindah. Wah, ini rumah ustadznya. Ada ustadznya di sini, suami istri tinggal. Ada juga ustadznya tinggal di asrama di sini 2 orang. Itu yang selalu membimbing anak-anak di sini. Jadi anak-anak di sini belajar. Itu tadi yang saya bilang, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Juga ada tapak suci, belajar tapak suci juga anak di sini. Supaya itu ustaz harus kuat. Nah, tidak boleh loyo-loyo. Ustaznya harus kuat. Ya, disitulah kalau orang tua santri itu datang hampir setiap hari Ahad. Itulah yang kita bikinkan tempat duduk di sini. Jadi orang tua dengan anaknya bisa santai di situ duduk. Kita bikinkan memang tempat untuk pertemuan orang tua dengan santrinya anaknya. Begitu. Pulang. Bisa anak-anak diambil untuk pulang ke rumahnya. Itu. Ada berapa siswa yang ada di sini? Baik putra dan putri. Ya? Kalau putra dan putri kurang lebih 60 orang yang mondok. Kalau yang tidak mondok banyak, ada lebih 100 itu. Anak TPQ datang saja mengajar, belajar, dan datang menyetor hafalan, baru dia pulang. Bagi yang mondok itu kira-kira yang dari luar atau ada yang dari dekat, dari dalam juga yang akan datang mondok? Ya, ada dari yang jauh itu, ada dari Flores, dari Makassar, dari Papua, ada juga dari Malaysia. Ya, dari Sopen sendiri banyak. Ada dari Bone, dari Maros. Saya kira hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan di sini. Bagi yang mondok Pak, mungkin ada tambah-tambahan pembelajarannya atau bagaimana ya? Kalau yang mondok saja menghafal, dia juga belajar umum. Ada sekolah di tempat Timojang, ada jasanya juga mulai SD, SMP, SMA ada jasanya. Dan itu ada jasa umum, ada juga jasa khusus pesantren nanti. Jadi dia memiliki 2 jasa. Jadi pelajaran kita, pelajaran tambahan ada olahraga itu silat itu, tapak suci, ya bahasa Inggris,
bahasa Arab. Kita mau pakai di sini, insya Allah bahasanya nanti di sini adalah khususnya itu dua bahasa itu yang internasional, bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kita sudah terapkan bahasa Arab dengan bahasa Arab putra putri itu sudah diterapkan, harus bahasa Arab, tidak boleh bahasa lain. Untuk sementara kita fasilitasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi seperti inilah tempat-tempat duduknya. Ada orang tua santri, saya bikin berapa pasang di sini, sudah 4 pasang. Sudah 4 pasang di sini. Jadi ada orang tua santri datang, bisa bincang-bincang dengan anaknya di tempat seperti ini. Jadi ini sekolah di sini, pesantren di sini sudah lama ya, Pak? Kalau untuk berdirinya ini sudah 2014. Ya. Ini sudah ada keluaran dari sini? Ya, yang tamat ini sudah, bahkan sudah ada yang keluar negeri untuk sekolah S1 ke Sudang. Itu mantan santri di sini. Yang lainnya sudah banyak selesai hafalannya 30 juz putra putri. Jadi kalau di pesantren ini, kalau bila mana selesai di sini dan bisa lanjut, apa ada untuk lanjutan dari sini? Ya, saya sini diterima mulai SD, SMP, SMA, perkuliahannya juga ada lanjut. Dan bisa kalau sampai ke perguruan tinggi dan masuk di Hidayatullah, bisa ada rekomendasi dari sini bahwa diringankanlah sampai kuliah di Hidayatullah sendiri. Seperti di Surabaya, di Jakarta, di Balikpapan, dan di Batang. Jadi kalau bila mana masalah saya, dan mungkin bisa bekerja dari Hidayatullah sendiri? Ya, itu kalau anak-anak saja yang sudah tamat hafalannya di sini, yang sudah tamat SMA dan tamat hafalannya, itu penawarannya sudah banyak. Bahkan anak yang tamat di sini, yang tamat hafalannya sudah banyak permintaan untuk dipakai di luar sebagai muhafiz, menerima hafalan di pesantren-pesantren lain. Tapi kita belum bisa memberikan, melepaskan, karena itu masih SMP, SMP sudah selesai hafalannya sini. Kita tidak apalagi nanti kalau sudah selesai di luar kuliah, seluruh Hidayatullah itu ingin menerima kembali sebagai guru kah, muhafiz kah, yang jelas Hidayatullah siap terima kembali itu kadernya itu. Nah, Pak Haji, kalau anak-anak kita sekolah di sini, apakah ada biaya-biaya untuk anak-anak kita untuk pada saat sekolah di sini? Ya, itu anak mulai dari SD, SMP, SMA yang ada di sini yang memang mengatakan dirinya golongan tidak mampu, itu beasiswa 100%. Mondoknya, makanannya tidak ada yang dia bayar. Kita memfasilitasi orang, yang penting dia betul-betul mau menghafal dan mau belajar. Itu disamakan ya, yang bagi yang tidak mampu dan yang mampu sama, makanannya sama, fasilitasnya sama, tidak ada beda-bedakan bahwa tempatnya ini makanannya tidak. Dan di sini makanannya itu hampir tidak pernah itu makan seperti tahu tempe, ikan bulu, ikan apa saja, telur, ayam, itu saja makanannya. Jadi Pak Haji, jadi khusus di pesantren ini mungkin ada persyaratan yang untuk anak-anak kita. Ya kayak sekolah lain lah, ada akte kelahiran, ada KTP, fotokopi KTP orang tua, kartu keluarga. Yang bagian sudah ada jas SD-nya, ada jas SD. Saya kira itu saya seperti sekolah lain, tidak ada syarat lain. Ya, mungkin ada harapannya Pak Haji untuk di anak-anak kita yang mau masuk sekolah di sini. Nah, itu kami punya tekad di sini bagi pengurus dan seluruh guru bahwa anak-anak yang masuk di sini, nah, saya sudah katakan itu bahwa saya tidak mau kalau ada anak alumni di sini, bahwa dia alumni sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, keluar di kampungnya itu, orang disuruh iman dia lari, dia suruh khutbah dia tidak mau dekat. Saya kira santri yang ada di sini tidak akan ada begitu. Karena memang kita sudah latih masih kecil, harus menjadi imam, harus mampu menjadi imam, mampu membaca khutbah atau ceramah. Jadi di sini anak saya punya prinsip, saya tidak mau seperti ada anak-anak dari pesantren lain itu sudah 6 tahun di pesantren, bahkan sudah kuliah, disuruh saja iman dia tidak bisa, apalagi disuruh khutbah. Kalau di sini Pak, 1 tahun itu insya Allah sudah mampu menjadi imam tarwih, sudah mampu baca khutbah bagi yang balik. Nah, itu prioritas, itulah tujuan kami di sini mendidik anak-anak yang memang selalu bersinergi dengan pemerintah. Makanya ini alhamdulillah ada bantuan yang pernah kita terima dari Bupati, juga dari Gubernur. Karena misalnya di Bupati
kalau ada permintaan untuk ikut lomba mewakili Kabupaten Sopeng atau ikut di berlaga di tingkat provinsi, santri kami sudah banyak yang mewakili Kabupaten Sopeng keluar ajang lomba di tingkat provinsi, dan alhamdulillah pernah mendapatkan juara 2, juara 3 di tingkat provinsi, seperti apalagi nama itu lomba STQI ataukah FASI, Festival Anak Soleh, sudah pernah menjadi juara 2, juara 3 di tingkat provinsi. Jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti keagamaan Pak di masyarakat, khususnya contohnya sholat Jumat, tarawih atau di bulan puasa, mungkin bisa juga ada dari siswa kita ini nanti diaktifkan untuk ikut di masjid-masjid ya Pak? Ya, memang sudah lama begitu. Bulan Ramadan ada yang keluar menjadi imam tarawih, khutbah Jumat biasa ada permintaan khutbah Jumat ustaznya berhalangan, itu santri yang pergi mewakili untuk baca khutbah. Ya, juga ceramah-ceramah Ramadan, juga imam tarawih. Kira anak-anak sudah siap. Karena di sini sudah banyak yang selesai hafalannya 30 juz. Masih tinggal di sini, masih SMP itu. Ya, itulah. Ya. Jadi kalau tenaga-tenaga pengajarnya di sini Pak bagaimana? Ya, alhamdulillah memang sudah agak profesional juga. Tenaga-tenaga yang mengajar di sini. Kecuali seperti guru bahasa Inggris dengan bahasa Arab, kita masih ambil dari luar. Kalau untuk tahfiz, fikih dan yang lainnya itu sudah orang di dalam sini. Ya. Surah Al-Mulk ayat 1 sampai seterusnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kifilal Hidayah. Ya, dari mana? Selondro. Di dekat-dekat sini. Oh, dekat sini. Ya. Di Kabupaten Sopeng. Ya. Ya, sudah sekitar 3 tahun. Alhamdulillah selama di sini ya bagus. Ya, proses belajarnya teratur, waktunya diatur, jadi bisa jadi menghafal teratur, waktu belajarnya juga teratur, jadi bisa disiplin. Kan ada dari Flores, ada juga dari orang Sopeng juga. Mondok. Selama kalau mondok di sini aman ya Pak? Dek. Insya Allah aman. Aman ya? Ya. Kalau mulai awal bangun jam 3 sholat lail, dilanjut sampai sholat subuh, ba'da subuh menghafal sampai pagi. Baru sudah itu kerja bakti, selesai mandi dilanjutkan lagi menghafal sampai sebelum siang. Sudah siang dilanjutkan mengaji TPQ. Kalau ba'da asar begini olahraga, mengajar TPQ. Kalau ba'da suhur, kalau ba'da asar begini olahraga bersama. Kalau sudah maghrib ya istirahat dulu, tidak ada kegiatan. Ya, selama mengajar ya, kalau santri bermacam-macam yang diajar, tapi sebagai guru harus sabar. Ingin membahagiakan orang tua,
bercita-cita ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua, insya Allah nanti di surga. Insya Allah sudah tamat. Ya. Alhamdulillah sudah tamat 30 juz. Tamat. Kita hafal? Terusnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Belajar dulu dari TPQ penyebutan huruf, baru lanjut menghafal. Untuk adik-adik semangat terus menghafalnya, mudah-mudahan bisa menghafal 30 juz dengan hafalan yang mungkin lancar.